Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya masih ditemani sama Mas Siswo ya, Sis Jarang Ada. Nah, pada malam hari ini kita akan panen ya. Kita akan memanen telur ular, teman-teman. Panen babi ya. Saya ada 2 butir telur ular jenis kolibrit, teman-teman. Dan malam hari ini dia sudah mulai robek ya. Artinya berarti malam ini sudah waktunya bayi-bayi mungil ini keluar dari cangkang telurnya, teman-teman. Kalau manusianya bukaan yang terakhir kalau ngelahirin ya. Ya kayak gue lah. Oke, nah kebetulan ini cuma ada 2 butir telur, teman-teman ya. Telur jenis ular kolibrit ya, Gonyosoma oxycephala atau lebih dikenal dengan nama ular rajing ya. Oke, ya kondisi jewang sis. Oke. Nah ya, ini menelur pada tanggal 6 bulan 2, teman-teman tuh. Ya, ini saya kasih tanggal juga, ini tanggal 6 bulan 2 tahun 2020. Jadi sekitar 3 bulan ya. Nanti 3 bulan ini sudah mulai robek. Dan saya sama sekali nggak membantu menyobeknya dengan pisau ataupun dengan cutter ya. Ini benar-benar robek secara alami ini. Tuh, ya. Ini keluar air ya, lendir-lendirnya ya. Kita akan coba bantu mengeluarkan bayi-bayinya ya, tapi harus sangat pelan ya, nggak boleh kasar. Kasihan kalau memang belum waktunya mereka untuk keluar dari telurnya. Kita juga nggak boleh memaksanya, teman-teman. Pelan berarti ya. Kita cukup goyang-goyang dikit. Kalau memang sudah waktunya mereka akan keluar, mereka juga akan keluar dengan sendirinya. Yuk mau keluar nggak? Yuk. Iku lo ngambur lagi. Abang namanya apa? Ora, wis cukup. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, keluar busa-busanya ya. Tuh, biasanya keluar kan mulai dari kepalanya dulu, sis. Nah, saya betul gitu. Oh, enggak sis, bareng sih. Bareng? Oke. Usah kanti pengen menubat gitu. Pengen melihat dunianya dia yang baru. Udah mau keluar tuh. Tuh, lihat teman-teman, yuk biar mereka keluar. Wah, kamu dasar peluman yang di sini. Nah, lihat teman-teman. Wah, aku kalah gitu. Selamat datang di dunia yang indah ini. Wah, bayi-bayi yang lucu mungil. Coba sis, pegangin sis. Biar aku yang bantu untuk mengeluarkannya. Dan ini saya juga sudah siapkan ya box yang sudah saya kasih sedikit air ya untuk mendinginkan Ini teman-teman nih, bayi-bayi cantik ini. ini kalau manusia ini air ketuban. Oke. Lihat teman-teman. Ya. Nah, ini benar-benar baru menetas tuh. Ini masih ada apa namanya ya? Ari-ari ya, sis ya. Ini masih ada ari-arinya tuh, teman-teman. Gonyosoma oxycephala, tetapi jenis ular Gonyosoma ini juga memiliki beberapa varian warna sih, jadi nggak harus hijau. Kadang-kadang juga dapat kita temukan jenis Gonyosoma ini dengan warna seperti silver, coklat, bahkan kekuningan sis. Tapi kalau yang putih belum pernah ya sis ya? Belum kayaknya. Kalau yang putih kayaknya dia jarang ya kasusnya ya. Mudah-mudahan besok kita semoga beruntung ya dapat ketemu dengan yang putih ya. Wah, cantik banget teman-teman. Kita sudah saya siapkan box ya, Tupperware ini yang sudah saya kasih sedikit air dengan tujuan agar si bayi-bayi ini nggak dehidrasi. Saya menggunakan toples kecil ya, toples Tupperware kecil, dan saya menggunakan media pasir perlit ini untuk inkubasinya, teman-teman. Jadi inkubasi secara manual, teman-teman, karena saya nggak menggunakan inkubator. Nah, jadi cuma seperti ini, dan telur-telurnya saya taruh di pasir perlit ini, teman-teman, dan saya cuekin aja ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan akhirnya kedua butir telur Gonyosoma ini akhirnya pada malam hari ini menetas, teman-teman. Nah, ini bukan kami yang membantu menyobek ya, tetapi memang benar-benar ini sudah sobek dengan sendirinya ya, karena memang sudah waktunya untuk menetas pada hari ini. Jadi kita hanya membantu untuk mengeluarkannya, kita kritik-kritik
teknik ya biar mereka keluar dari cangkangnya. Kalau memang belum waktunya untuk keluar, mereka juga nggak mau untuk keluar. Karena kalau nggak kita bantu mungkin agak setengah jaman kurang lebih ya. Iya, kita malah nunggunya kelamaan ya kan. Kan kasihan juga kan kelamaan gitu, karena mereka juga sudah mungkin udah pengen banget melihat betapa indahnya dunia ini. Jadi seperti ini teman-teman, bayi mungil Goniosoma oxycephala ya, jenis ular tidak berbisa ya, dari golongan Colubridae teman-teman. Dan jenis ular bajing ini juga termasuk jenis ular yang masih sangat sering dapat kita jumpai di sekitar kita teman-teman. Oh iya, satu lagi Mas Ratno. Ya, ini kan kadang suka ada di pohon-pohon dekat rumah ya. Iya betul. Dan juga gini apa? Ini ular kan doyan juga makan burung ya kan. Betul. Dan gini, jadi buat peringatan buat teman-teman yang pelihara burung itu kalau misalkan nyantolin sangkar burungnya itu kan kalau bisa jangan terlalu dekat pohon, ditakutnya ya kan. Takutnya ular kayak gini tuh nyerang gitu kan, sayang. Mahal ya kan gitu. Dan juga sering juga banyak juga lah ya kasus-kasus seperti itu teman-teman. Jadi kita naruh burung, kita nyantolin burung di pohon ya. Tahu-tahu burungnya udah nggak ada dan disangkarnya diganti sama ular gitu, karena setelah ular tersebut memangsa burung yang ada di kandang ya, kemudian ular itu nggak bisa keluar karena perutnya udah gede, iya kan, burung ya kan. Dan jenis ular hijau Goniosoma oxycephala ini termasuk jenis ular arboreal ya. Jadi mereka adalah jenis ular penghuni pepohonan teman-teman. Dan makanan utama untuk jenis ular ini adalah burung-burung yang ada di pepohonan dan juga bajing ya. Makanya ular ini disebut juga dengan ular bajing. Karena diketahui ular ini sangat senang memangsa bajing atau tupai teman-teman. Tetapi jenis ular hijau ini adalah jenis ular yang tidak berbisa, walaupun mereka memang memiliki karakter yang cukup galak ya, sangat agresif sekali, apalagi ketika mereka merasa terancam ya, merasa terprovokasi, mereka udah kepepet ya, mereka akan segera menyerang. Mereka pasti akan segera strike ya, akan menyerang ke setiap ancaman teman-teman. Kalau kita mengganggu, kita pun dianggap sebagai ancaman untuk mereka. Jadi mereka pun akan segera menyerang kita dengan sangat cepat teman-teman. Dan walaupun mereka bukan jenis ular berbisa ya, tetapi dengan ukurannya yang lumayan gede ya, karena ukuran dewasa untuk Goniosoma oxycephala ini dapat mencapai sekitar 1,5 meter ya sis ya. Jadi dengan ukurannya yang lumayan gede itu, gigi aklipannya pun juga tetap berpotensi untuk merobek kulit kita. Jadi lumayan bisa melukai juga. Jadi walaupun nggak memiliki bisa, tetapi ya cukup membahayakan juga ya. Dapat melukai kulit kita, dapat merobek kulit kita teman-teman dengan menggunakan siapa dia yang mau terluka ya kan. Betul banget. Jadi kita pun juga harus hati-hati. Pokoknya ketika kita menjumpai jenis ular apapun itu di kebun, di hutan ya, ataupun di sekitar kita, sebaiknya kita jangan sampai mengusiknya ya, jangan sampai kita mengganggunya teman-teman. Takutnya ular tersebut adalah jenis ular berbisa tinggi. Karena di daerah kita sini ya, khususnya di Jawa Tengah sini ya, di Purwokerto sini teman-teman ya, di sini memang masih dapat kita jumpai berbagai jenis, beberapa jenis ular hijau teman-teman, termasuk jenis ular hijau Goniosoma oxycephala ini. Tetapi ada juga ular-ular hijau yang lain, termasuk jenis ular hijau yang memiliki bisa tinggi teman-teman dan sangat membahayakan sekali ya. Terutama yang paling banyak di sekitar kita daerah sini lah ya. Betul banget, yaitu jenis ular hijau dari golongan Viperidae teman-teman, Trimeresurus albolabris. Seperti ini teman-teman ya. Trimeresurus albolabris ini adalah jenis ular berbisa tinggi dengan ciri-ciri dia memiliki ekor yang berwarna merah teman-teman, dan bentuk kepalanya pun menyerupai segitiga ya. Jadi berbeda dengan Goniosoma ini. Untuk Goniosoma oxycephala ini dia memiliki ciri-ciri, mereka memiliki ekor yang berwarna silver coklat ya, abu-abu ya, memiliki ekor yang berwarna abu-abu teman-teman. Jadi berbeda dengan ular berbisa
yang memiliki ekor berwarna merah, tetapi mereka sama-sama jenis ular hijau dan sama-sama penghuni pepohonan ya. Gitu teman-teman. Dan untuk gaya hidupnya pun juga berbeda ya. Untuk Gonyosoma ini atau ular yang tidak berbisa ini, mereka memiliki gaya hidup diurnal ya. Mereka aktif pada siang hari. Sedangkan untuk Trimeresurus albolabris mereka memiliki gaya hidup nokturnal. Jadi mereka aktif pada malam hari. Ketika siang hari mereka akan menghabiskan waktunya untuk beristirahat di atas pepohonan. Tapi cantik. Tetapi biasanya mereka dapat diketemukan di vegetasi rendah ya. Berbeda dengan Gonyosoma oxycephala ini yang sering banget dapat kita jumpai bahkan di ketinggian lebih dari 10 meter ya, bahkan di pucuk pohon teman-teman. Tapi bukan jenis ular yang berbahaya ya untuk Gonyosoma ini. Dan ada juga satu ular hijau lagi ya yang memiliki bisa lemah atau berbisa rendah. Aku tahu namanya. Ular apa? Ahaetulla prasina. Betul banget. Ahaetulla prasina dan lebih dikenal dengan nama ular pucuk. Jenis ular pucuk tersebut masih sering banget dapat kita jumpai di sekitar kita teman-teman. Bahkan masih dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan ataupun di sekitar rumah kita. Itu juga sama Mas Retno. Kenapa? Kalau Ahaetulla prasina itu lebih sering makan burung. Betul banget, memang Ahaetulla prasina atau ular pucuk ya, atau biasa juga dikenal dengan nama ular hijau lancip ya, karena bentuk kepalanya yang lancip teman-teman. Nah, jenis ular berbisa lemah ini adalah jenis ular yang tidak membahayakan untuk manusia karena bisa lemahnya hanya berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya ya. Pada usia dewasa, Ahaetulla prasina ini juga akan memangsa burung-burung kecil yang ada di pepohonan. Tetapi pada usia kecil, mereka akan memakan makanan yang berukuran lebih kecil ya. Mereka akan memakan makanan yang kecil teman-teman, seperti berbagai jenis kadal-kadalan, dan mereka pun akan turun ke bawah untuk menyantap katak juga teman-teman. Untuk Gonyosoma oxycephala ini adalah jenis ular yang tidak berbisa ya. Jadi ketika kita menjumpai jenis ular seperti ini, sebaiknya jangan sampai kita melukai, memukul, apalagi membunuhnya teman-teman. Kasihan ya. Walaupun mereka hanyalah seekor ular, tetapi mereka pun juga makhluk Tuhan teman-teman, yang memiliki hak yang sama ya untuk hidup di dunia ini, untuk tinggal di alam ini teman-teman. Dan Tuhan pun menciptakan mereka bukan tanpa alasan ya. Mereka pun diciptakan juga sudah memiliki peran masing-masing ya. Karena walaupun seekor ular, mereka pun memiliki peran yang cukup penting untuk keseimbangan ekosistem teman-teman, untuk mengontrol rantai makanan. Jadi ya alangkah indahnya lah ya kalau kita dapat hidup saling berdampingan sesama makhluk Tuhan yang lain. Begitu teman-teman. Oke, saya kira itu ya sudah. Capek dan kalau tahu. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa subscribe juga channel Sis Jarang Handang ya, karena banyak banget keseruan-keseruan di setiap konten-kontennya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.